Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13 dan kita akan membaca ayat 18 sampai terakhir dari kitab ini ya. 18 sampai 25. Maka dengan demikian kitab Ibrani kita sudah selesai eksposisi seberapa waktu panjang dan kita akan berganti pada kitab yang lainnya lagi. Karena itu sebetulnya saya setiap berharap saudara datang membuat catatan, lalu mengkoleksinya sebagai bagian pribadi, bisa membukukan sendiri. Sehingga sebetulnya ketika saudara serius memperhatikan, maka saudara akan punya catatan dalam tanda petik tafsir kitab Ibrani minimum berdasarkan apa yang saudara pahami dari khotbah yang disampaikan. Sehingga saudara punya interaksi yang mendalam. Ya. Kalau kemudian, aduh saya lupa lu kemarin, aduh nggak bawa ini, itu sebab kita bisa memesan DVD-nya atau minimum audionya. Kita bisa minta, kita dengar lagi, kita rumuskan lagi. Nah itu akan menolong saudara cepat dalam bertumbuh. Karena maafkan saya harus mengatakan, bertahun-tahun orang Kristen bahkan mungkin berjalan bersama dengan saya. Tetapi ketika saya mengukur perubahan pemahaman itu, tidak secepat yang kita harapkan. Karena kita mendengar, oh iya, lalu pulang tanpa catatan, lalu kita lupa lagi. Ya, pasti saudara nggak sadar bahwa sekarang kita adalah tiba pada pasal terakhir, bagian terakhir dari kitab Ibrani. Artinya kalau saudara ikut, saudara perhatikan, saudara sudah menyelesaikan nih. Ya, bukan membaca loh, ekspositori dari kitab Ibrani itu. Ya, ini sebetulnya kekayaan limpah. Nah perlunya self disiplin di situ ya. Oke, kita akan baca. Saya baca 18, saudara baca 19, terus kita hingga selesai. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Saudara, saya ingin mengingatkan bagian akhir ini, kitab Ibrani ada beberapa pendapat sebetulnya siapa yang menulisnya. Secara klasikal orang meyakini yang menulis Paulus. Saya sendiri kalau membaca, menggali, khususnya pada bagian yang kita baca di ayat 23, dengan segera kita tertolong untuk mengidentifikasi. Timotius disebut saudara dan seringkali muncul itu dalam surat siapa? Jawabannya sederhana, dalam suratan Paulus. Maka saya memandang ini sebagai tulisan Paulus. Yang kedua, kitab Ibrani adalah salah satu kitab yang begitu amat sangat brilian untuk mengkoneksi antara PL dan PB, antara nubuat dan penggenapan. Sehingga seluruh ritual-ritual yang ada di perjanjian lama diterjemahkan begitu indahnya dalam perjanjian baru. Dan satu-satunya kitab yang mau menggambarkan perjanjian lama itu seperti selubung. Sesuatu yang diselubungi yang perlu dibuka untuk kita bisa melihat ada apa di balik selubung. Nah jadi kitab Ibrani menggambarkan perjanjian baru membuka semuanya sampai kita kaget, oh ternyata ini maksudnya. Maka di perjanjian lama misalnya, kalau kita ditebus karena berbuat dosa harus ada darah domba. Tapi darah domba itu sekarang harus datang dari anak domba yang tidak bercacat celah. Nah siapa anak domba yang tidak bercacat celah? Perjanjian baru memulai ya ketika sebutan lihatlah anak domba Allah itu, yaitu Kristus. Darahnya yang tertumpah darah suci. Karena itu Ibrani juga mencatat, kita tidak lagi ditebus dengan darah lembu, tetapi darah Kristus. Bukan berulang kali, satu kali untuk selama-lamanya.
Nah, apa yang dikerjakan di dalam Kristus adalah satu pekerjaan yang sempurna. Kalau di dalam PL orang, pengampunan dosa itu berulang-ulang. Domba harus mati. Dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Tapi bukan berarti kalau besok kamu bikin dosa, kamu tidak perlu pengampunan dosa. Nah, itu adalah pengakuan dosa. Tapi pertobatan terjadi berbalik satu kali. Maka pertobatan akan diisi dengan perubahan kualitas kehidupan. Dan itu bisa diukur. Jadi tidak berkali-kali, itu PL. Yang kedua, kalau engkau sudah diikat di dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya, bukan berulang-ulang kali. Sehingga tidak ada baptisan berulang-ulang kali. Kita yang gagal memahaminya. Karena kita terjebak pada fenomena. Tentang anak kecil, orang besar, ngerti apa nggak ngerti. Harus sadar ingat betul kita. Tidak satu pun di kolong langit ini termasuk para rasul bisa mengerti siapa Allah seutuhnya. Sehingga menentukan sikapnya, aku akan begini. Mengerti adalah sebuah proses pertumbuhan iman. Bukan sekedar logik kita. Nah, iman itu mensuplai seluruh pengetahuan, pemahaman. Supaya otak kita ini mengerti siapa Tuhan. Tapi awas dari perspektif iman kita. Nah, hal-hal begini yang menjadi penting untuk kita pahami, kita sadari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk, kita mulai bagian ini. Oleh karena itu di bagian akhir ini Paulus berkata, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu yang baik. Hati nurani adalah satu kata yang sangat manis. Hati nurani dibentuk ketika kita hidup di dalam rumah. Orang tua mendidik kita dengan nilai-nilai. Ada anak ambil barang orang lain didiamkan saja oleh orang tuanya. Hati nurani anak itu akan rawan setengah mati. Karena itu anak mesti dididik biar anak kecil dia tidak sembarang boleh mengambil barang temannya. Apalagi ngotot harus jadi miliknya. Ops, kita mesti ajar dia. Supaya dia punya hati nurani yang baik. Tidak baik mengambil barang milik teman. Tidak ada anak nakal mendadak begitu saja. Dia mengganggu temannya, kita mesti beri pengertian. Kenapa kamu mengganggu teman? Karena gini-gini, diberi penjelasan. Apa itu sikap Kristiani? Supaya hati nuraninya terbentuk. Nah, pelatihan hati nurani itu sejak dini. Maka orang Israel dikatakan oleh Tuhan, ajarkanlah kepada anak-anakmu, ulang berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir dan seterusnya. Supaya apa? Hati anak-anak Israel berbentuk dalam satu hati nurani yang takut kepada Allah yang hidup itu. Nah, pendidikan-pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi. Lalu kita menanamkan prinsip-prinsip keimanan pada anak. Bagaimana hidup kita, kenapa memuji Tuhan, kenapa beribadah dan seterusnya. Anak itu nancep. Kenapa you mau doa, mesti doa dulu. Kita tidak bisa sekedar suruh anak, ayo kamu doa. Sesekali berikan pengertian kenapa. Tuhan udah kasih makan. Kita bersyukur gak? Bersyukur. Kalau syukur gimana? Doa. Jadi doa itu bukan tradisi sebelum makan. Doa adalah ungkapan syukur yang harus dinaikkan. Jadi anak tertanam. Kalau jadi ritual nanti banyak sekali orang Kristen yang selalu mau makan berdoa, mau jalan berdoa. Di mobil pun mau berangkat start juga berdoa. Ya, tapi ngeliat kelakuannya kita juga harus berdoa karena nggak kuat. Ini kadang-kadang memalukan sekali. Jadi kita penting hati-hati dalam bersikap seperti itu. Kemudian anak ini berangkat ke gereja. Di gereja dia juga akan dipengaruhi dalam pembentukan hati nurani. Karena itu guru sekolah minggu punya pekerjaan sangat serius. Karena penetapan pembentukan hati nurani sejak dini itu ada di sekolah minggu. Itu sebab guru-guru begitu serius harus mengajar anak ini. Bukan sekedar knowledge tentang kebenaran firman. Tapi bagaimana hidup benar, hidup mengasihi. Sehingga bentuk-bentuk praktikal harus mereka kerjakan. Kalau dulu saya ngajar sekolah minggu, anak-anak selalu punya proyek yang saya kasih. Ya, bulan ini kita punya proyek apa? Punya proyek ketaatan misalnya. Nanti punya proyek kepedulian. Lalu anak-anak itu mulai, kamu kan dekat sama si Anu, iya kenapa dia nggak datang, dipanggil. Kamu kan punya teman nggak, teman gimana ngajak gitu ya. Dan saya bersyukur kelas sekolah minggu saya, tiap kali kita mulai tahun awal pertama adalah 10 anak. Tahun terakhir itu minimal 15 anak. Karena anak-anak kita latih membawa teman-temannya ini untuk datang dan ambil
bagian. Sehingga kemudian anak-anak ini bertambah dan bertambah dan bertambah. Bagi saya, pengalaman di sekolah minggu amat sangat menyenangkan. Ya, nah, jadi gereja itu punya peran membentuk hati nurani. Makanya kalau di gereja saja ngambil uang sembarang, korupsi sembarang, ya tinggal melatih jemaat saja kita sembarangan dalam segala aspek. Karena itu sebetulnya semua kita hati-hati ya. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan pun, kita tidak terlalu tertib, sebetulnya itu nuranimu sudah tidak beres. Nggak apa-apa. Semua juga begitu. Engkau tidak punya nurani yang berkualitas. Tidak peduli orang lihat kamu atau tidak lihat kamu. Tapi penting kamu lihat urusanmu dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu rapi. Itu hati nurani. Ya, hati nurani itu membentuk kita. Mempertimbangkan tiap apa yang kita lakukan. Tiap apa yang kita kerjakan. Tiap pendeta kalau berpikir sudah cukup dengan apa yang dia tahu. Sehingga dia tidak mengembangkan dirinya dalam pengetahuan akan kitab. Dia berkhotbah berdasarkan stok yang ada. Saya akan bilang hati nuraninya dia sudah mati. Karena dia tidak peduli lagi ada rasa sesuatu yang penting. Tuhan adalah satu seperangkat knowledge. Itu bahaya sekali. Maka lama-lama dia khotbah. Akhirnya dia selalu mungkin khotbahnya masih benar. Karena copy paste terus begitu ya. Tetapi sebetulnya hidupnya tidak sesuai lagi dengan khotbahnya. Makin parah itu hati nurani. Maka ya hati nurani perlu untuk menjaga supaya kita terkendali dalam hidup kita. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus, hati nuraniku, hati nurani kami adalah baik. Pembentukan itu juga datang di sekolah, masyarakat. Tetapi ada yang menjadi sangat penting. Ketika seorang dibentuk dalam keluarga, gereja, sekolah, masyarakat, ada orang bukan Kristen, hati nuraninya begini. Tapi ada orang Kristen, hati nurani begini. Bingung gitu ya. Orang yang punya hati nurani tidak akan bikin geger misalnya. You punya personal urusan, ributlah sama orang itu. Jangan depan orang dan menimbulkan kekacauan. Tidak baik. Kalau kamu punya hati nurani, kamu akan punya rasa salah. Ya. Silakan saja kamu berdua selesaikan. Tapi orang nggak punya hati nurani, dibludurin aja semuanya. Bodoh amat orang lain. Itu hati nurani kita udah nggak berbentuk. Ya, maka Paulus adalah orang yang punya hati nurani. Dia tidak bisa melihat segala sesuatu itu tidak baik. Maka dia terus turun dan berbicara. Tapi hati nuraninya tidak bisa dibohongi bahwa jemaat itu salah dan dia berteriak salah. Alexander aku serahkan kepada setan. Kaget kita. Why? Karena Paulus punya hati nurani yang murni. Yang tidak mau kebenaran dipermainkan. Alexander aktivis. Merasa dirinya hebat. Harus dipedulikan dan diperhatikan. Makanya Paulus berteriak, sekarang tunjukkan di mana salahku. Jangan tunjukkan apa seleramu tentang aku. Karena gak akan ada yang cocok kita. Kamu bilang, Pak Bigman gak gini-gini, karena seleramu. Saya juga punya selera tentang kamu yang mungkin tidak memenuhi. Tapi kalau ada salahku tunjukkan. Nah itu orang punya hati nurani begitu. Oh, ini aku aja sekedar emosi, aku sekedar ini. Dia bereskan. Nah itu sebab menarik sekali orang Kristen. Karena punya kepekaan yang begitu mendalam. Di dalam bagaimana dia menjalani kehidupannya. Oleh karena itulah. Di dalam segala hal kata Paulus. Kami menginginkan yang baik. Baik tidak sama dengan diem. Baik tidak sama dengan asal kamu senang. Gak ada. Baik adalah. Apa yang Tuhan mau. Itulah baik. Apa yang Tuhan tetapkan. Itulah baik. Nah oleh karena itulah ketika kita mengukur baik itu di dalam kehidupan kita, kita mesti menyadari betul bagaimana kita menjalani hari-hari yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Maka dikatakan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas kembali kepada kamu. Berdoa untuk kami. Dalam hati nurani kami yang murni, hati nurani kami yang baik. Karena dalam segala hal kami menginginkan sesuatu yang baik. Saya selalu kalau didoakan orang pasti senang ya.
Kalau Anda lupa mendoakan kesehatan saya, itu juga bukan mimpi saya. Dream saya adalah berdoalah buat aku. Supaya Tuhan menjaga aku dalam setiap langkahku. Berdoalah buat aku. Supaya motivasiku tetap murni. Berdoalah buat aku supaya aku berani terus-menerus berbicara. A untuk A, B dan untuk B. Apapun risikonya. Berdoalah untuk aku. Supaya Tuhan yang pertama dan utama dalam hidupku. Kalau kemudian kalian tambahkan doa kesehatan Pak Bigman, doa rezekinya, terserah kalian lah itu. Itu bukan permintaanku. Tapi kalau hati nuraniku murni, bersih melayani dia, saya terlalu percaya Tuhan pasti tolong berkati kita, bukan? Apalah yang kurang dalam hidup ini? Tuhan bisa cukupkan kita. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, penting sekali untuk kita menjaga diri dan menempatkan diri kita dengan tepat dan menguji diri kita di dalam kita melayani. Karena jangan lupa, di dalam pelayanan, pengamat pertama yang paling penting atas hidupmu adalah dirimu. Kamu yang tahu hatimu lakukan ini tulus atau tidak, ada agenda atau tidak. Baru orang lain lihat dirimu. Kalau sampai orang lain melihat kita, lalu merendahkan kita, sebetulnya kita sudah lost control pada diri kita sendiri. Ya, kalau kita kerja di pabrik ada namanya quality control. Tiap barang keluar, ada bagian quality control. Ini reject keluar, ini masuk terus, ini reject. Nah barang-barang reject itu sebetulnya kalau itu baju ya, mungkin kecil sekali mata, kalau sekedar dilihat nggak kelihatan. Saya pernah beli Hugo Boss jatuhnya 80 euro pada waktu itu, 300 ribuan. Ya, saya beli di Jerman 300 ribu Hugo Boss, satu set wall. Murah setengah mati kan? Bekas, bukan baru. Kok bisa Pak? Karena dia scrap punya produk sebetulnya, agak dentit. Sedikit aja kainnya agak nongol begitu jahitannya. Sedikit sekali, ya dipakai juga nggak kelihatan. Nah, Jerman itu atau Eropa itu punya standar yang tinggi. Kalau di Indonesia itu kan dibilang, kelecek Pak. Tetap aja harganya harga yang mahal. Nggak bisa. Dulu ya produk-produk elektronik itu banyak sekali barang-barang yang sedikit dentit, ada cacat dikit. Itu jual murah. Sekarang udah hampir enggak ada. Karena semua dianggap bagus. Saudara kalau pergi ke showroom, orang dia bilang, Pak ada Pak barang segini harganya, tapi barang showroom ya Pak. Artinya televisi itu udah hidup mati berapa kali kan, karena orang ngelihat. Jadi harganya murah. Ya. Nah, oleh karena itu quality control ini menentukan ini oke apa enggak, ini oke apa enggak. Makin tinggi nama perusahaan itu makin hebat, makin tinggi quality controlnya. Maka produk yang keluar bagus-bagus. Pertanyaannya, quality control kita terhadap diri kita bagus nggak? Kalau bagus kita produk berharga loh. Harga kita itu tinggi, jadi nggak usah minta dihargai orang, malu kita. Itu pengemis namanya itu. Saya nggak dihargai. Ngapain kau ngomong kau nggak dihargai? Apa kau lupa kau memang tidak berharga? Diobral saja sudah susah. Mau harga bagus lagi. Di mana ceritanya? Maka buatlah quality control pada diri kita. Apa yang mengkontrol kita tadi? Hati nurani itu. Sehingga aku mau kalian semuanya, ya, supaya melakukan itu kepadaku, supaya aku kembali kepadamu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, tapi berdoalah dengan melihat hati nurani kami. Murni atau tidak murni. Kalau pemimpin kita koruptor, jangan doakan. Kau sudah tahu bajingan dia koruptor. Lalu kau doakan Tuhan berkati pemimpin kami. Kau tidak punya hati nurani namanya. Kalau kau doa gimana? Tuhan telanjangi dosa-dosa mereka. Sadarkan mereka. Korupsi mereka menyusahkan banyak rakyat. Biar tanganmu datang dan menghukum mereka. Berdoalah dengan hati nurani. Jangan basa-basi. Orang tahu salah kok didiamin. Tapi penyakit kita apalagi orang Indonesia. Itu keunggulan barat karena mereka Kristiani. I don't like you. Dia bilang I don't like. Kuping kita nggak enak dengernya kan. Sorry you salah. Kalau digituin orang biasanya ribut. Nah itu orang timur. Orang timur itu biar salah pun. Apa dia bilang? Aku tahu salah. Tapi ngomongnya caranya jangan gitu dong. Mesen lagi.
mesti gini, mesti gini. Jadi kita penuh dengan bahasa basi. Kristen itu sangat hidup pada orang barat dan orang barat itu sangat Kristen. Jadi bukan karena barat maka bilang terus terang ngomong I don't like you. Itu dikembangkan dalam pemikiran Kristen yang mendasar masuk mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Kegagalan Kristen di Indonesia tidak merasuk dalam kehidupan hari-hari. Saya harap minimum kita satu gereja ini. Orang yang belajar, berani bilang ya untuk ya, tidak untuk tidak. Salah ya salah. Lepas lo mau suka apa tidak. Mendiamkan kesalahan kamu salah. Tidak ambil sikap pada satu situasi yang kamu tahu salah, kamu salah. Hati nuranimu itu kemana sih? Kok bisa membiarkannya? Ya udahlah, yang penting kan saya nggak mau ini, nggak mau ribut. Kamu nggak mau ribut tapi membiarkan dosa. Itulah keributan yang paling mengerikan. Karena kita hidup dalam tataran yang sangat semu. Mengatakan ya untuk dia bukan mengajak orang berkelahi. Tapi kebenaran harus lebih tinggi dari pertimbangan-pertimbangan enak tidak enaknya kita. Nah ini anak-anak kita mesti latih sejak ini. Ibu mesti berdiri, ya tidak. Lepas seleramu, kalau bilang ya nanti saya kehilangan kesempatan. Lebih bagus bilang enggak. Namanya kamu sudah menjual dirimu. Itulah Kristen. Maka berdoalah kalian dengan sikap itu. Seperti hati nurani kami yang baik, berdoalah kalian dengan hati nurani yang baik. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kami, membawa kembali dan tarung mati gembala agung segala domba yaitu Tuhan kita, akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan padanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga dengan demikian tiap orang Kristen itu akan dibentuk pada satu pola hidup yang sangat menarik. Dilengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Ya, kemarin malam kita itu ada acara kondangan, lalu pergi. Lalu saya ketemu beberapa orang. Pak. Salah satu saya sempat juga ketemu, ya, maka saya dari PGI. Ya, karena dia panggil saya Lai, istrinya si Rahid. Lai, apa kabar? Gimana, ngomong-ngomong Lai. Nah, lalu saya ditanya, yuk kenal bagaimana dengan satu orang ya. Oh, kita kenal ada pelayanan. Iya, dia selalu ceritain kau Lai, katanya. Banyak yang kalian kerjakan. Ya. Kita kerjasama dengan UPH, kirim anak-anak berangkat ke teacher college. Sudah lebih dari 50 anak kita yang ada di teacher college. Dan masih ada yang kuliah, tahun ini sudah ada yang lulus lagi. Tiap tahun akan ada. Dan sekarang proyek kedua kita mau mulai anak-anak Papua. Harap bisa mulus-semulus anak-anak Kalimantan. It is my dream. Ya. Kami sering pergi. Kami sering bicara. Ya. Itu saya pergi diajak, kita lihat Sonoman. Kita pergi naik private jet. Sekarang satu lagi bilang, Pak Bingman yuk ke Papua. Ayo bareng-bareng saya berangkat yuk. Saya juga banyak waktu nih ke Papua di begini. Oke, nanti kita atur waktu. Ini yang lain lagi. Saya cuma mau mengatakan satu hal. Tak perlu kau menunggu pujian orang dan tak perlu kau tawarkan dirimu. Kalau dirimu berkualitas, engkau akan dapat penghargaan itu dengan sendirinya. Malu kita kalau nawarin diri sama orang. Biarpun kita orang susah, jangan tawarkan dirimu pada orang kaya. Ini gini loh, saya gini. Ngapain kau cerita diri? Dia akan tahu siapa kamu. Dan dia cerita di mana-mana. Ya. Saya kemarin cuma pulang rasa enggak enak. Nah ini hati nurani lagi. Ketemu satu teman kita lagi yang kasih tempat kita pakai di PP. Saya udah mau jalan pulang karena ada acara lagi. Kita ngomong. Lalu sendiri, iya. Ini gue mau salaman, udah sini. Ini gue lagi tunggu si Anu. Ada orang hotel itu yang kalau lihat itu orang-orang tertentu tahu selalu ya. Kasih jalur VIP. Ya. Karena saya sering diundang orang juga, jadi saya, siapapun yang kawin tinggal lihat anak-anak, Pak, jalur VIP. Itulah enaknya pendeta. Pak Bingman, gue udah salaman. Bos kita belum. Dia masuk. Yang saya rasa gitu mestinya dia selesai. Tadi saya mau tunggu gitu. Tapi kalau tunggu anak-anak udah pergi keluar ambil mobil,
Karena ada acara ulang tahun satu lagi teman. Saya pikir ulang tahun ini lebih penting. Kalau ini kan seremonial saja, begitu ya. Cuma saya pikir mestinya saya tunggu dia selesai saya salaman, saya temenin jalan. Ya kemungkinan dia pasti langsung balik, wong dia jalan cuma datang sendiri. Jadi aduh nggak enak juga nih. Karena kita pakai gedung dia, kita dikasih baik-baik ya. Saya rasa salah. Mestinya invest tadi 5 menit. Nah, itu selalu saya taruh dalam hati saya dan saya latih. Next ya dalam ngambil keputusan gini, salah nih. Mestinya lo tahu nih. Lo temenin dia masuk salam, putar balik lagi. Selesai. Nah, baru lu jalan. Iya ya. Aduh kagak enak juga ya. Kecuali dia datang dengan istrinya ya. Atau dengan temen. Dia sendiri, kenapa lu gak temenin? Aduh pikir Tuhan ampun. Karena bagi saya sebetulnya itu adalah opportunity yang Tuhan kasih untuk kita menunjukkan sikap respect kita. Tapi saya fail. Ya. Nah kita mesti melatih nih hati nurani kita. Jadi jangan pikir kalau kita udah latih sukses semuanya. Ada aja waktu gedebuk pro, aduh salah tadi, aduh begini, aduh begitu. Betapa rentannya kita. Karena itu berdoalah kalian supaya kepekaannya namanya Pak Bigman itu betul-betul masih hidup terus. Ya. Bukan menemani dia karena dia orang penting atau orang kaya. No. Ada bagian-bagian yang kita mesti pilah-pilah. Memang dia orang kaya tetapi bukan itu urusannya. Kedekatan personal kita. Ya. Nah jadi saudara-saudara, begitulah kalian berlatih satu dengan yang lain. Menguji diri kalian, memperhatikan satu dengan lain, mulai ada kepekaan yang dihidupkan pada diri kita, supaya kita diperlengkapi melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan. Pekalah satu dengan yang lain. Ya. Yuk kerjakan apapun, pekalah satu dengan yang lain. Kalau saya bilang ya dalam pelayanan saya paling bingung. Kalau kamu punya tanggung jawab, tapi kamu tidak jalankan dengan baik. Tapi kamu bilang kamu Kristen. Saya nggak ngerti. Kristen itu apa sih? Kalau kita Kristen artinya pengikut Kristus. Minimal. Apa yang jadi tanggung jawabmu jalankan baik-baik. Sebelum kau bisa jadi berkat besar, ingat tadi ya, minimal tugasmu kau jalankan baik. Sehingga orang nggak kelimpungan gara-gara kamu. Itu kan penting sekali ya. Sebaliknya, kalau kemudian gara-gara orang lain tidak jalankan tugas baik lalu kita mesti sendiri, demi Tuhan yang hidup, lakukan. Itu namanya rezeki yang Tuhan kasih padamu. Sebetulnya kan kita kesel ya. Kok jadi gue yang numpuk nih? No, itu rezeki. Latih kepekaan ini. Biarkan Tuhan hidup di hidup kita, karena Tuhan baik memberi kita kesempatan untuk kita lebih baik di situasi mana? Yang tidak baik. Belum tentu orang respect sama kamu. Tapi kamu harus lakukan itu. Sehingga hidup kita itu jadi hidup yang bernilai. Hidup yang penting. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitulah seharusnya kita hidup dan kita berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Paulus bilang, aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Karena memang kalimat ini penting. Karena terlalu banyak jemaat yang terima surat Paulus tidak rela hati, malah sakit hati. Makanya Paulus seringkali harus menulis surat lagi lalu mengingatkan. Aku tahu banyak kalian yang tidak suka denganku. Jadi saya selalu berpikir, kalau Paulus saja banyak yang gak suka sama dia. Tuhan Yesus pun sama. Apalagi Bigman Sirait, pendosa berat itu. Ya. Tetapi menjadi penting bagiku dan bagimu. Bagaimana kita menyukakan Tuhan itu. Sehingga ada orang yang tahu bahwa kamu memang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekalipun belum tentu semua orang di sekitarmu akan respect padamu. Tapi yang kita cari bukan respect orang. Respect dari kasih karunia Tuhan yang melihat kita. Ya. Tiap orang tua, saudara punya anak ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5.
Feeling orang tua kita kan bisa lihat anak-anak nih ya. Yang paling peduli ngurusin kita siapa nih? Kalau kita gini siapa yang paling duluan? Tahu semuanya anak kita. Akhirnya semua datang. Tapi yang satu ini, aduh, alasan dulu 1001 macam baru dia nongol. Yang satu ini nggak bisa denger nih. Rubuk langsung dia datang ngurusin kita. Ketahuan kan? Anak kita loh itu. Nah itulah hidup itu. Apalagi kita kumpul di gereja. Kita nggak bisa ngarap semua teman itu sama. Tapi saya berharap Anda yang terbaik. Karena itu apa? Berlombalah. Itulah jemaat yang peduli yang digambarkan. Bagaimana hidup mereka saling melengkapi, saling mengisi. Satu dengan yang lainnya. Ya. Ketika yang muda-muda lihat orang tua angkat barang, jangan nonton. Selamat siang tante, kamu diam aja dia angkat beban berat. Dia juga jalan baik-baik. Siang-siang. Tapi dalam hatinya, kagak bakal lo jadi mantu gua. Udah. Berarti rezeki menikahmu kau tutup. Kau kurangi satu kesempatan. Loh iya jelas toh. Tapi jangan juga kau baik-baikin tante. Tante saya angkat. Tante si Tuti gimana kabarnya? Ya elah. Dia juga tahu modalmu. Kau bukan mau ngangkat, bukan hatimu yang baik. Anakku yang mau kau tembak. Sebegitu sederhananya sebetulnya hidup ini. Yang muda-muda, hormati yang tua-tua itu. Kalau di dalam gereja ini saja kita nggak bisa lakoni, bagaimana keluar sana? Omong kosong itu. Ya. Yuk kita jalani. Kemarin ada saya mimpin satu PA. Lalu itu tentang pengkhotbah. Menarik kan? Ketika pengkhotbah bilang, hiduplah, berbuatlah baik 7-8 kali. Bahkan lebih maksudnya jangan terbatas. Karena kau tidak tahu ujung hidup ini. Bahasa itu seringkali dipakai bahasa di film berapa muncul ya. Hiduplah hari ini, seakan-akan besok kau mau mati. Itu pengkhotbah. Nah, lalu kita ngomong-ngomong, lalu sharing lah. Sampai ke peristiwa yang lagi meledak di DKI. Ya. Tahu deh Pak, dia Pak, saya nggak ngerti lah. Buat dia pasti goncangan besar, bla 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 bla. Ya. Jadi waktu orang dekatnya, istrinya ngomong gitu, terus ya kita cerita-cerita. Sampai sejauh mana sih bla 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 begitu ya. Tapi intinya akhirnya mereka bilang, ya betul yang Pak Bingman bilang. Kita nggak pernah menduga ini. Dulu angkat telepon orang bisa pindah. Dulu angkat telepon orang di restoran bisa masuk sel. Begitu powerfulnya Pak. Angkat telepon bisa masuk sel. Dulu saya punya kasus di luar negeri. Anak kami diginiin. Dicuri sama mafia. Udah nggak tahu berapa lama kejadian ngambil uang tebusan. Ya ilah. Pas hanya kami tahu suami langsung nggak telepon, beres urusannya. Hanya dalam hitungan menit lupa. Saya nggak ngerti gimana jalur. Nah, lalu kita cerita-cerita lah. Terus saya bilang, ada waktu ketika kita bisa begitu, kita lupa kita lagi menginjak bumi dan lupa bumi itu berputar. Hanya dibilang betul Pak. Hari ini kayaknya kita kebingungan betul. Kok bisa? Sesuatu yang nggak mungkin punya lah istilahnya ya. Sama seperti dulu saya pernah khotbah. Siapa yang bisa menduga Pak Harto bisa jatuh begitu menyedihkannya? Gak ada yang bisa nyangka. Siapa yang bisa menduga Pak Harto begitu kurang ajarnya? Sri Bintang Pamungkas di Dresden di Jerman. Pas saya lagi di Jerman pula. Ada demo-demo, katanya demo orang Indonesia. Tapi saya nggak tahu persis. Pulang udah kena. Pak Harto senyum-senyum. Taulah senyumnya Pak Harto kan? Dia senyum orang hilang. Kalau marah nggak tahu lagi lah. Tapi siapa yang pernah menyangka? Please, hati-hati hidupmu. Jangan merengek, jangan menangis karena kau susah dan punya masalah. Hidup bergantung penuh pada Tuhan dan kau akan lihat bagaimana dia mengukirmu. Tapi jangan besar kepala hanya karena kau punya pegang sesuatu. Saya suka dunia persilatan ya. Dunia Kang Ou, Shaolin Kung, Pai, Butung Pai, semua pai-pai lah.
Di atas langit masih ada, wah itu ceritanya selalu gitu ya. Di atas langit masih ada langit, lu jago, masih ada yang lebih jago, masih ada yang lebih jago. Kadang-kadang nih saya pikir orang dunia persilatan aja begitu santun untuk sadar iya ya hidup ini kagak ada ukuran. Saya bilang saya jago di utara, datang dari selatan. Jago di China, datang dari Butan. Ternyata hidupnya apanya kungfunya lebih hebat lagi. Kita diperhadapkan pada realita. Jemaat, jadilah baik. Lihat semuanya, apalagi kau Kristen. Ya. Ingat, gereja itu dunia persekutuan, bukan dunia persilatan. Tapi kalau dunia persilatan saja tahu, di atas langit masih ada langit. Apalagi dunia persekutuan. Ada Tuhan yang melihat kita, yang hakim atas semua kita. Oleh karena itu, sambutlah kata-kataku ini dengan rela. Supaya kalian betul-betul hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sampaikan salam pada semua pemimpinmu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Sebagai seorang gembala, ketakutan saya cuma satu. Kalau hidupku brengsek, salah, dan kemudian orang menirunya. Kalau hidup tidak disukai, saya nggak terlalu pusing. Ya, karena relatif tiap orang bisa suka kamu, bisa nggak suka kamu. Ada orang suka yang tegas, oh saya suka Pak Big Man. Ada orang yang halus bilang, saya nggak suka Pak Big Man, terlalu kasar kalau ngomong. Ada lagi yang ngomong gini, ada lagi yang ngomong, pusing aku nanti. Kalau diladenin itu. Satu orang bawa keledai, dia mau jual ke pasar. Jadi bawa dari desa, geduk. Bawa anaknya ikut, datang orang. Gila itu orang. Masa anaknya jalan, keledainya kosong, bukannya dinaikin. Dia dengar, aduh iya ya, anaknya naikin keledai. Naikin keledai jalan geduk-geduk, ada orang bilang, gila itu orang. Anak kok di atas orang tua gak diurusin, gak tahu diri. Oh dia bingung lagi, anaknya diturunin dia naik. Geduk-geduk jalan lagi gitu ya. Tahu-tahu ada orang lagi ngomong, geblek ini orang. Bapak apa ini? Naik keledai, anaknya jalan. Wah dia bingung lagi. Anak gue jalan salah. Gue naik salah. Akhirnya naik mereka berdua. Ketemu orang lagi. Orang gila ini keledai kasihan. Masa dinaikin berdua? Terakhir dia gendong keledainya ke pasar. Karena bilang, kenapa? Kata orang. Salah. Kata orang salah. Terakhir keledainya digendong pasar. Sampai pasar keledainya jalan, dianya pingsan. Nggak jadi jualan dah. Kata orang. Nah, hidupmu jangan ya. Tapi apa kata Alkitab? Hormatilah pemimpinmu. Karena bagaimana engkau dapat mengatakan engkau jemaat tidak tahu menghormati gembalamu. Tapi kalau gembalamu tidak baik, tegurlah dia. Beritahukan kebenaran firman. Jangan takut. Ingat itu, jangan takut. Tuhan nolong kita, Tuhan pimpin kita, karena jangan lupa, berjemaat bukan sekedar kamu mengerti banyak Alkitab, berjemaat bukan sekedar kamu rajin ibadah dan ikut PA, berjemaat bukan soal kamu mampu membedah Alkitab, berjemaat adalah soal bagaimana kamu hidup di dalam jemaat sesuai dengan ketetapan kehendak Tuhan itu. Saling menjaga-jagalah kalian, jangan saling menggigit, saling menghargailah kalian, perhatikan. Tiap orang yang tidak kamu suka, mungkin dia kerja lebih rajin darimu. Hargai minimal bahwa dia rajin. Dia berkeringat darimu, hargai minimal dia berkeringat. Sehingga dengan demikian engkau bisa menerima dia sepenuhnya. Bukan hanya karena dari perspektif rasa tidak suka.